umat diadu domba. Saya nonton televisi itu, sesama habaib dan kiai diadu domba. Dari dulu nggak pernah terjadi yang begitu. Betul apa betul? Saya tidak ada dalam kelompok para kiai, saya tidak ada dalam kelompok para habaib. Saya orang dari kafir menginginkan ukhuwah Islamiyah. Amin ya Rabbal. Nafas kekuatan bangsa ini ada pada umat Islam. Kalau Islam sudah pecah, Islam sudah rapuh, Islam sudah gak bersatu, yang ada adalah para pendakwah pengecut yang suka menjilat, carimu, habis kita. Habis kita. Bahkan titipan, tahu nggak titipan? Yang dibisik-bisik. Puji-puji saja pejabat ini. Ini pejabat-pejabat tidak bisa dipuji. Kalau dia sudah jadi, pasti dia ikut yang zalim. Betul apa betul? Haram kaki saya ini naik di rumah pejabat. Tidak akan mau saya. Lebih baik saya mati melarat. Allahu Akbar. Nggak ada cerita. Sekali tegakkan Islam sampai ke liang kubur tetap tegas. Nggak ada kompromi. Bersyukur ibu bapak, kita masih bisa sholat karena masih ada singa-singa di daerah-daerah, masih ada para petarung. Tapi jangan tiarap. Itu kata Nabi, kalau sudah tahu kebenaran lalu kita berdiam, maka kita adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Saya bukan setan, dulu saya sahabat setan, bahkan saya setan. Orang dari kafir bagaimana? Begitu saya masuk Islam, saya buang itu. Saya cari muka kepadamu ya Allah, sebelum saya kembali ke rahmatmu, sebelum saya kembali ke liang kubur. Kakuh badan kita, masuk ke dalam liang kubur, tak ada sahabat di kiri kanan kita, bini pun tak ada, anak istri tak ada. Di tengah kesunyian malam, amal ibadah yang kita tegakkan inilah. Tapi kalau kita berdiri sebagai ustaz, kita nanti di pihak si A, kita di pihak si penguasa. Awas, ini akan terlihat begini, akan terlihat betul-betul laki-laki ketika Islam diganggu dan dia muncul, dan terlihat penjilat ketika Islam diganggu dia diam. Hati-hati bicara, takut ada yang tersinggung, takut ada yang komplain, nggak ada urusan. Nah, begitu. Kita bukan cari muka kepada ibu bapak, kita cari muka kepada Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Makanya saya dari awal masuk Islam sudah pasang kuda-kuda, nggak mau berorganisasi, melepas diri dari organisasi. Antum pakai kunut, saya ikut kunut. Antum tidak pakai kunut, anak pun di belakang tidak kunut. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Beda dengan saya baru masuk Islam. Begitu mau masuk masjid tak boleh. Kenapa? Karena belum disunat. Disunat dulu baru menghadap Allah. Dan kebiasaan orang masuk masjid itu melaksanakan solat tahiyatul masjid, qobliyah. Usai dia solat, dia melaksanakan ba'diyah. Saya karena baru masuk Islam, pertama kali ke masjid, saya tengok-tengok, ini orang datang ke masjid seperti orang Kristen datang ke gereja. Orang Kristen kan begitu, kalau masuk gereja duduk di bangku, lipat tangan, Bapa kami yang di surga, berdoa dia. Sama dengan orang Islam, begitu masuk masjid, Allahu Akbar, ya sholat. Berapa rakaat? 2. Qobliyah, ba'diyah 2 rakaat. Saya lihat-lihat orang-orang masuk masjid, dia sholat apa ini? Saya tengok terus. Saya bilang sama ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani, ketua MUI Sulawesi, Toli-Toli, Kiai, sebentar saya keluar dulu.
Saya keluar karena saya mau masuk lagi. Waktu saya masuk pertama tidak qobliyah, tidak tahiyatul masjid, jadi saya ikuti. Mau kemana Pak Yahya? Enggak, saya sebentar keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Begitu saya masuk dan saya sholat, saya lupa kalau sholat sunat itu 2 rakaat. Saya sikat cuma 1 kali langsung salam. Begitu 1 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama kawan di sebelah, sholat apa tadi Pak? Sholat. Ya sholat apa tadi Pak? Sholat. Kiai langsung bisik, sudah maklumi saja, itu baru disunat, baru 3 hari masuk Islam. Maklum saja. Dia baru masuk Islam, dia belum tahu sholat apa. Saya sholat. Pak, kalau sholat kenapa 1 rakaat? Ini bukan witir. Saya kan tidak tahu apa witir, apa qobliyah, apa ba'diyah, saya nggak tahu. Nah baru masuk Islam. Salah saya atau tidak, ibu bapak? Salah atau tidak? Yang menilai manusia, di hadapan manusia saya salah, tapi di hadapan Allah innamal a'malu niat. Mana kiai, tolong kasihkan buku saya, panduan sholat 5 waktu, doa dan witir. Hafal saya doa-doa itu, hafal saya semua yang diberikan. Mulai saya praktik. Ini al-ilmah bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari, bukan karena keturunan. Artinya ibu bapak begini, pejabat-pejabat kita ini kan bukan mualaf. Mereka ini kebanyakan muslim. Digiring semua, dibawa semua oleh siapa? Pemegang saham, pemegang modal, yang kita kenal itu dalam istilah ekonomi para oligarki. Ini yang terjadi di Rempang. Mulai dari kepala BP Batam dan semua pejabat-pejabat di negara di pusat, mayoritas orang Islam. Dan pemilih Pulau Rempang itu saya tahu, Galang. Saya sampai ceramah di Tebo, keliling Pulau Batam itu, sampai di pinggiran saya ceramah di Jambi, Riau, Kepulauan Riau, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai. Nggak pernah ada ustadz ke sana. Saya suami istri sudah tembus ke sana, sampai pecah perahu yang kami tumpangi. Nah, jadi saya tahu persis Rempang ini adalah suku Melayu yang dulu pendukung Jokowi. Sekarang sudah terjadi. Siapa yang disalahkan Ustaz? Nggak usah salahkan Jokowi, nggak usah salahkan pemerintah. Allahu Akbar, nasi sudah jadi bubur. Sekarang bagaimana taktik dan strateginya? Tunjukkan keberanian kita untuk membela agama ini. Jangan ikut-ikutan. Nggak boleh kita terlalu berani. Ya nggak apa-apa, kami sudah pernah di penjara. Kalaupun kami berani, 1000 kali kami ditangkap, insya Allah 2000 kali kami tetap tegas. Allahu Akbar. Itu tunjukkan kepada generasi ini cara bela Islam. Tapi tidak usah memfitnah, cukup kita tahu. Tanpa kita beritahu juga, bukan menjadi rahasia umum. Ketidakadilan sosial terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita harapkan kemarin itu kan yang memberikan pemikiran tentang bagaimana supaya umat ini bebas. Coba ibu bapak survei, lihat di luar sana betapa susah saat ini. Betul apa betul? Nggak usah jauh-jauh. Kalau buka di YouTube, nonton televisi, yang selalu ditayangkan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang, sunyi. Betul apa betul? Sunyi. Taktik dan perekonomian sudah diganggu, sudah dikuasai, dan ini tugas pemerintah
Ada seorang bapak yang mengatakan, mohon pemerintah berhentikan penjualan online dan lain sebagainya. Ini keadilan dalam konteks kepribadian Nabi tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan yang terjadi sekarang. Tapi yakinlah ibu bapak, yakinlah ini sudah di ujung akhirnya. Insya Allah. Begitu Pak Jokowi turun, insya Allah akan ada pemimpin yang betul-betul bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwibawa, yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Tak mungkin Allah biarkan 10 tahun kita terkungkung dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam tindasan. Umat diadu domba. Saya nonton televisi itu, sesama habaib dan kiai diadu domba. Dari dulu nggak pernah terjadi yang begitu. Betul apa betul? Saya tidak ada dalam kelompok para kiai, saya tidak ada dalam kelompok para habaib. Saya orang dari kafir menginginkan ukhuwah Islamiyah. Amin ya Rabbal. Nafas kekuatan bangsa ini ada pada umat Islam. Kalau Islam sudah pecah, Islam sudah rapuh, Islam sudah gak bersatu, yang ada adalah para pendakwa pengecut yang suka menjilat, carimu, habis kita. Bahkan titipan, tahu nggak titipan? Yang dibisik-bisik, puji-puji saja pejabat ini. Ini pejabat-pejabat tidak bisa dipuji. Kalau dia sudah jadi, pasti dia ikut yang zalim. Betul apa betul? Haram kaki saya ini naik di rumah pejabat. Tidak akan mau saya. Lebih baik saya mati melarat. Allahu Akbar. Nggak ada cerita. Sekali tegakkan Islam sampai ke liang kubur tetap tegas. Nggak ada kompromi. Ini ibu bapak, ajarkan, tanamkan kepada umat begitu. Jangan main-main. Kita sudah dikerjain kok. Oh enggak, siapa bilang? Waduh, sudah banyak contoh terjadi di mana-mana. Coba buka YouTube itu, nggak ada kecuali perselisihan. Awas, saya bicara ini terlepas dari bingkai politik. Saya bicara ini dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Jaga persatuan ini dalam konteks apa? Jangan menjelek-jelekan di media-media begini. Apa namanya, YouTube ini? Ini YouTube ini paling senang rekam orang Islam berkelahi. Oh betul ini, betul apa betul? Betul, senang sekali rekam ulama habaib berkelahi. Senang sekali. Kita hidup dalam negara demokrasi, demos and krator. Kita hidup sebagai negara pluralistik, negara majemuk, berbeda-beda. Bukan cuma Islam, walaupun kita mayoritas, ada kelompok minoritas kafirun di luar sana. Dia paling senang dan dia punya modal. Dia punya modal bagaimana supaya umat Islam ini pro, dan banyak sekali yang pro itu. Islam itu sama dengan agama Kristen. Coba lihat, Yesus kan ada di Al-Quran. Bukan Yesus di Al-Quran, yang ada Isa Nah, saya setuju ini Menteri Agama. Apa kemarin? Sekretaris Kementerian Agama bilang apa? Usulan dari orang Kristen bukan Isa Al-Masih. Betul ya, Kiai? Tapi Yesus Kristus. Karena memang tidak ada di Al-Quran Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 tugas. Tugas apa dalam Injil itu? Yang pertama, sampaikan bahwa akan datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Isa sampaikan itu? Bukan Isa dewasa, Isa masih dalam buayan, masih dalam ayunan. Isa sudah bisa ngomong. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah.
wa kana lillahi ayatan kisami waladin subhana isya qada amran fa'ina ma yaqulu lahu kun, jadi maka jadi. Isa ibnu Maryam rasulillahi wa kalimatullah. Isa datang dalam bentuk yang spektakuler. Bu, ibu-ibu boleh nggak tidur satu malam, bangun pagi hamil? Bisa nggak, Bu? Seperti Maryam kata Kiai tadi, seperti ibu-ibu tidur malam ini besok hamil. Atau ada gadis yang datang tiba-tiba hamil besok, 9 bulan mulai kelihatan bengkaknya. Boleh nggak begitu? Nggak bisa, harus ada ikhtiar, dipompa dulu. Oh ya, kalau wan kempis kan harus begitu. Inilah keajaiban Allah berikan mujizat yang terakhir kepada bangsa biadab Bani Israel. Makanya Isa bilang apa? Wa idzqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil ini Rasulillahi ilaikum musyriqal lima baina yadaya minat Taurat wa musisra bi rasuliyati mim bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang laki-laki bernama Ahmad. Berarti yang menyampaikan Nabi Muhammad sebagai nabi adalah nabi siapa? Isa alaihissalam. Kok bisa ada di Kristen? Nah ini, itu saya masuk Islam, ibu bapak. Jadi Isa tugas dalam Injil kitabnya menyampaikan akan datang nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampaikan Isa, sampaikan 576 tahun akan datang Ahmad bin Abdullah, nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah diikuti oleh ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta dulu, ahli kitab. Terakhir Warokah bin Naufal, paman dari Siti Khadijah, yang menyampaikan risalah wahyu dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas. Itu yang mengatakan inilah nabi yang ditunggu-tunggu umat manusia. Alhamdulillah illazi arsala Rasulillah rahmatan lil, menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah diutus itu bukan kepada orang Arab, kepada seluruh umat manusia. Wafat beliau, datang keturunannya, zuriat para nabi. Kita sering berdoa begitu kan? Ya Allah, muliakan Rasul dan para sahabat, anak cucu beliau. Jangan disangkali ibu bapak mengenai kajian-kajian orang-orang tertentu. Sudahlah, ini adalah terhembus dalam konsep politik, karena ini era politik. Sampaikan saja bahwa ikuti dan amalkan apa yang menjadi 4 karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai hari ini kemana-mana, ini jam 6 subuh ini saya berangkat ke Medan dengan pesawat Super Airjet. Makanya saya bilang istri, antar saya ke bandara, you come back, kamu pulang, antar saya ke bandara. Dan kondisi saya dalam kondisi panas tadi, kurang sehat. Saya bilang istri, kita selesaikan tugas malam ini, kita ceramah, dan saya kira inilah yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Berhentilah bermain-main. Dengan kondisi kita begini, kita tidak merasakan apa yang umat rasakan. Mentang-mentang kita sudah jadi penceramah yang terkenal, Allahu Akbar, di saat umat menderita kita lari, kita mundur. Bahkan yang tadinya lantang bicara, tiarap. Ini kata Nabi SAW, isyara salasa asnafin minan nasi wahu. Ada 3 golongan yang perlu kamu waspadai dalam hidup. 3 manusia. Al ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, wal mutasawwifunal jakhilun, orang sufi yang bodoh,
Mana sufi yang bodoh? Sufi yang bodoh suka membidah-bidahkan sama-sama menganggap diri paling suci, menganggap diri paling benar. Ketika ada maksiat, ketika ada kezaliman, tiara bungkam, tidak berani, tiara, tidak mau di pihak yang benar, jalan sendiri. Sudah, kita yang penting dakwah yang apa? Bil hikmah. Wow, luar biasa. Bersyukur ibu bapak, kita masih bisa sholat, karena masih ada singa-singa di daerah-daerah, masih ada para petarung. Tapi jangan tiarap. Itu kata Nabi, kalau sudah tahu kebenaran lalu kita berdiam, maka kita adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Saya bukan setan, dulu saya sahabat setan, bahkan saya setan. Orang dari kafir bagaimana? Begitu saya masuk Islam, saya buang itu. Saya cari muka kepadamu ya Allah, sebelum saya kembali ke rahmatmu, sebelum saya kembali ke liang kubur. Kaku badan kita, masuk ke dalam liang kubur, tak ada sahabat di kiri kanan kita, bini pun tak ada, anak istri tak ada. Di tengah kesunyian malam, amal ibadah yang kita tegakkan inilah. Tapi kalau kita berdiri sebagai ustaz, kita nanti di pihak si A, kita di pihak si penguasa. Awas, ini akan terlihat begini, akan terlihat betul-betul laki-laki ketika Islam diganggu dan dia muncul, dan terlihat penjilat ketika Islam diganggu dia diam. Hati-hati bicara, takut ada yang tersinggung, takut ada yang komplain, nggak ada urusan. Begitu. Kita bukan cari muka kepada ibu bapak, kita cari muka kepada Allah. Ini berhenti. Nanti kalau Islam sudah aman ke depan, doa kita bersama, ya Allah, kita tahu ke depan kita akan menjadi umat yang terbaik. Amin ya Rabbal. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bercakrawala luas. Siapa itu Ustaz? Tergantung ibu bapak yang pilih. Saya tadinya banyak bicara tentang Prabowo waktu berhadapan dengan Jokowi. Sekarang kemarin saya bicara tentang Anies Baswedan. Pelin-pelan juga saya ini. Lalu ketika terjadi tragedi akhlakul karimah, akhlak mulia, wallahu alam, cuma alam dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di Islam boleh curiga, tapi menuduh tak boleh. Saya satu kesimpulan, kasihan kecerdasan Anies Baswedan luar biasa. Tumpuan dan harapan umat Islam adalah Anies Baswedan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Siapapun yang nanti jadi presiden, mudah-mudahan cakrawala dan kepemimpinannya sama cerdas dengan Pak Anies Baswedan. Ya, entah Pak Prabowo, entah Pak Ganjar. Saya kalau mengangkat derajat seseorang, saya takut kali ini, karena tengah-tengah malam langsung deklarasi. Aduh, bagaimana ibu bapak? Begini persoalannya. Indonesia ini kan negara yang masih menjunjung etika dan moral, artinya bangsa yang santun dan beradab. Apalagi pemilik partai politik, sekolah tentang ekseleji, etika, logika, estetika, mereka terkemuka dibanding ibu bapak. Artinya orang-orang yang santun sebenarnya. Ketika berlaku tidak santun, ingat baik-baik para pejabat, etika dan moral masih laku di pasar publik. Lagi, akhlak, etika, moral, sopan santun masih laku di pasar publik. Ketika kita berlaku tidak santun dan tidak sopan, akan menjadi penilaian publik. Ini para pejabat, ikutilah sifat dan kesantunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara spesifik Indonesia, ibu bapak lihat
Biar orang munafik yang menyampaikan santun dan etika, orang masih percaya itu kibulin yang pakai ban Vespa di kepala itu. Orang masih percaya, padahal dia salah satunya golongan munafik. Kok takut-takut sekarang ini bicara begitu? Hah? Kalau pejuang itu dari awal sampai akhir nggak berhenti, nafas terakhir pun dia akan tetap berjuang. Jadi ini aja pesan saya. Ya, ibu bapak, saya kurang sehat. Saya akan berangkat malam ini. Mohon doa agar saya tiba di Sumatera Utara besok dengan tubuh yang dalam ridho ampunan Allah. Doa saja ibu bapak. Secara fisik saya sudah tidak kuat. Secara fisik saya sudah tidak kuat. Doa dari ibu bapak kiranya akan menolong kami dalam perjalanan. Inilah ceramah orang yang baru belajar Islam. Ya, kalau beliau tadi Allahu Akbar sudah banyak sekali dibaca. Pemimpin pesantren, juara 1 nasional, ini juara 1 terakhir dari sana. Dan saya memang tidak mau belajar soal itu. Kenapa? Bukan kompetensi saya untuk belajar-belajar yang begitu. Saya hanya belajar satu saja, keberanian. Minta kepada Allah, jadikan saya sebagai Umar bin Khattab dalam menegakkan agama ini. Allahumma habib ilainal iman wa zani fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira huzzai wal mabtudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'akfala qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul di masjid Darul Muttaqin Baitul Amin ini ya Allah, Cipondo, Tangerang, Banten. Dari panitia, Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh komponen jamaah yang hadir, limpahkan kami dengan nikmat dan barokah-Mu ya Allah. Sudah banyak sambutan dan ceramah yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Hamba hanyalah orang yang memotivasi. Hamba bukan dari golongan ulama ya Allah. Hamba Engkau rampas dari lumpur kekafiran, lumpur musyrik, dosa. Hamba tidak layak menjadi sosok ulama. Sudah menyampaikan ulama-ulama, hamba hanya mengingatkan, memotivasi umat-Mu. Tanamkan ini ya Allah. Nilai tauhid yang kuat adalah keberanian, berintegritas tinggi, dan tidak suka menjilat kepada penguasa, karena hal itu akan mengurangi 1/4 dari keyakinan iman tauhid. Ya Allah, ajarkan kami untuk tetap setia, susah maupun senang, melarat atau dirundung dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Tetap kami tegas untuk mengajak umat manusia masuk ke dalam Islam, dan yang sudah di dalam Islam kokoh mempertahankan prinsip yang kuat atas agama ini. Ya Allah, turunkanlah berkah-Mu di malam Rabiul Awal ini bagi kami semua. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, anak cucu kami, dan semua yang berhajat malam ini, bercita-cita berkahi ya Allah. Hamba dan keluarga akan kembali. Jadikanlah Masjid Baitul Amin BKM dan seluruh komponen jamaah Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia pada umumnya menjadi masjid kabupaten, provinsi, dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lindungi kami semua ya Allah, dan malam kami akan lewati dalam istirahat tidur kami, dibangunkan untuk melaksanakan ibadah pada subuh hari. Kami yang bermohon kepadamu ya Allah, terlalu banyak yang kami minta, tapi kami lalai dalam perintah-perintah-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.